Hafiz Sandi Alpha Omega Church. Dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama puji dan muliakan Tuhan. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Come on. Let's sing it together. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dia Allah yang buka jalan, amin. Come on. Padamu Tuhan, come on.
bersandar padamu. Sungai di gurun Kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh, ya buka jalan, jatah terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Give a clap for Jesus. Bersandar padamu, sungai di gurun Kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Yang buka jalan, tenangkan badai, taklukkan musuh, ya buka jalan, jatah terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Wherever you are, come on, this morning, let's give a clap for Jesus. Because He's the strongest God ever. Come on. Dialah yang sanggup. Tembok musuh pun akan runtuh. Come on. Buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh, ya buka jalan, jatah terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Sanggup, Dia Allah yang tak pernah terlambat, Dia Allah yang setia. Jesus, Tuhan Yesus namanya. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil.
terlambat. Thank you Lord. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Oh, penyertaan-Mu Bapa, Kau-lah yang setia, Kau-lah yang mulia, kami aman dalam-Mu. Tak pernah terlambat, Kau-lah yang setia, selalu menemani kami, Yesus. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Yesus, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Yesusku. Kau-lah yang setia. Apapun masalah kami Tuhan, situasi keadaan kehidupan kami Tuhan, Kau berjalan bersama kami percaya itu Tuhan. Thank you Lord, thank you for your love. Kau Allah yang tapi mau menemani kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Oh Yesusku, Kau Allah yang satu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan bersama-sama. Saya ingin ajak Anda untuk mempersiapkan perjamuan saudara.
Dan di momen ini saya berharap kita semua boleh tahu ada Tuhan yang mengasihi kita, ada Tuhan yang cinta akan kita, kasihnya besar buat kita. Dia mampu, dia sanggup mengampuni semua dosa dan kesalahan saudara di masa lalu. Dosa yang mungkin kelihatannya kecil ataupun kelihatannya besar. Dosa yang barusan atau yang udah lama banget. Tuhan bisa ampuni semua. Peganglah roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang memikirkan untuk berkorban bagi kami. Engkau melakukan perkara besar buat hidup kami. Engkau mengorbankan dirimu di kayu salib supaya kami dapat diampuni dan kami bisa lihat sorga jadi milik kami setelah kehidupan ini. Angkatlah roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya ini dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya. Makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, kalau kami boleh tahu ada Tuhan yang sayang dan cinta akan kami. Hamba-Mu berdoa hari ini kalau kami ada di tempat kami sendirian, kami mungkin ditolak banyak orang. Ingatkan kami ada Tuhan yang cinta dan sayang dan peduli akan kehidupan kami. Dan Tuhan itu bisa melakukan mujizat dan perkara yang besar. Ketika kami memegang anggur di tangan kanan kami, yakinkan kami kemenangan masih bisa terjadi. Mujizat masih bisa terjadi. Tuhan, kami tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Dan kami yakin Tuhan yang besar itu ada berjalan bersama dengan kami. Angkatlah anggur ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur itu adalah persekutuan dengan darahnya Yesus? Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, terima kasih. Ambil waktu 30 detik ke depan untuk mengucap syukur. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kebangkitan yang masih berlaku dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin, kami percaya kami punya Tuhan yang ada buat kami, dekat buat kami, dan Kau melakukan perkara-perkara hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat mau memperhatikan dan mau jalan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, thank you. Dan kami percaya, kami yakin, kami terus akan melihat kebesaran Tuhan tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Berbicara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Mengirindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda menyaksikan, di YouTube dan dimanapun, kasih tepuk tangan digital. Yes. Oke, kita ngikutin beberapa pengumuman berikut. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church. Kami berharap kita nggak merasa canggung dengan cara kita mungkin ada yang mengangkat tangan, melompat, menyanyi, ataupun mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi telinga kita, karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua adalah ekspresi cinta kita dalam mengasihi Tuhan kita. Nah, Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang gak sempurna. Jadi kalau di antara kita punya kawan ataupun keluarga yang merasa juga hidup mereka gak sempurna, kita bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak setiap ibadahnya, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan juga responsif dalam ibadah ini. So feel free banget untuk kita ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan Anda juga bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat ataupun kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Alpha Omega Church dan juga like video ini dan bagikan ke kawan-kawan kita dan keluarga kita. And we want to connect with you all. Jadi kalau Anda baru atau ada pertanyaan seputar hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini.
And we believe that we grow in community, semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat di setiap pertemuan Komsel secara online ataupun onsite sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan kalau Anda belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini supaya kita bisa membantu Anda menyalurkan dengan grup yang tepat. Alpha Omega Church telah melakukan pembacaan Alkitab setiap tahunnya dan tahun ini kita akan melakukannya hanya dengan 90 hari aja. Dan setiap harinya Anda bisa mengikuti renungan harian yang bisa kita dapatkan melalui PKS, KDEP Anda, ataupun bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan berikut ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Pengumuman yang pertama yaitu Alpha Omega Church mengadakan Worship and Words setiap hari Kamis pukul 8 malam. Di mana kita bisa bersama menyembah Tuhan dan juga bisa menyampaikan doa kita secara personal. Dan mari kita join bersama lewat IG Live di Sound of Praise Official dan juga YouTube Live Alpha Omega Church. Jadi jangan lewatkan dan ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk bisa join bersama. Dan berikutnya yaitu Alpha Omega Church sedang melakukan Prayer Month dan ini sudah berjalan di tanggal 16 Agustus sampai dengan 12 September di setiap Komsel Alpha Omega Church. Dan kita bisa membagi pria dengan pria, wanita dengan wanita, satu kelompok 3 orang. Dan kita bisa memilih dan tentukan untuk 1-2 hari di dalam 1 minggu untuk kita bisa janjian bersama untuk sharing sama-sama dan saling mendoakan. Dan kita juga bisa pakai material saat teduh untuk jadi bahan perenungan dan juga sharing singkat. Dan juga kita akan memasukkan laporan pembagian kelompok Prayer Month di dalam Komsel kita kepada PK dan juga KDEP dan juga Sekretariat Komsel. Mari kita berkomitmen dan disiplin bersama melakukan Prayer Month ini selama 1 bulan. Mari kita tetap semangat dan berdoa bersama dan bergerak bersama. Dan berikutnya, di minggu-minggu ini, Alpha Omega Church mengajak kita semua untuk bertumbuh bersama melalui kelas Beginning Life dan juga Victorious Life yang sudah selesai. Jadi mari setiap Anda yang sudah mengikuti 2 kelas ini masih ada 1 kelas berikutnya yaitu Glorious Life yang dimulai di tanggal 3 September setiap hari Jumat pukul 7 malam. Mari kita daftarkan diri Anda di Saudari Elok. Another good news, di bulan September di tanggal 8 ini kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa yaitu Love Conference. Dan ini akan jadi acara yang kece banget, keren banget. Dan acara ini akan ditujukan kepada anak-anak, orang-orang usia SMA, kuliah, awal bekerja, dan selanjutnya. Dan pembahasan yang akan dibicarakan yaitu mengenai Let's Talk About Love. Di tanggal 8 September pukul 19.30, mari daftarkan diri kita di Saudari Ingrid. Dan juga nih, mulai hari Minggu di tanggal 12 September di seluruh Alpha Omega Church, kita akan sudah memulai ibadah kita secara onsite. Dan bagi Anda yang ingin hadir secara onsite di gedung gereja, kita bisa mendaftarkan diri kita di nomor yang tertera. So enjoy the rest of the service. God bless you and see you all. Halo semuanya, senang sekali kita bisa kumpul sama-sama lewat ibadah online ini. By the way, sebelum saya lupa, next week di seluruh AOC kita akan mulai on-site sama-sama. Anda please ikutin ya Instagramnya Alpha Omega Church sesuai lokasi Anda masing-masing. Dan saya percaya kita akan diberkati dan diinspirasi sama-sama ketika kita bisa kumpul. Saya tahu kita perlu jaga prokes. Dan gereja menjaga prokes. Tapi ini yang saya juga ingin sampaikan, jaga prokes dan juga jaga iman saudara. Oke? Jaga prokes, jaga kesehatan itu perlu, tapi jaga iman juga sangat perlu sekali. Dan saya percaya be wise, jadilah bijak dalam semua hal. Kita diberi kesempatan untuk terlibat secara keuangan. Lewat persembahan saudara, perpuluhan, persembahan khusus. Anda diberi kesempatan. Dan sebagian dari saudara, kalau saudara nggak mau memberi, kita nggak maksa. Tapi kalau saudara tanya, kenapa sih kita memberi? Setiap kali ketika saudara memberi ke gereja ini, ke Alpha Omega Church khususnya, kita selalu memaksimalkan pemberian saudara untuk menjembatani banyak kehidupan. Dan tahukah saudara, waktu kita memberi, ada sebuah kata yang saya ingin share kepada saudara. Dan kata-kata ini mengingatkan saya secara pribadi dan juga kita tim AOC. Kata-kata ini berbunyi seperti ini saudara.
Apa yang kita lakukan? Pemberian saudara yang Anda lakukan dampaknya adalah ini. We help people to see hope, love, heaven, forgiveness of sins in the name of Jesus Christ. Artinya gini, kita menolong orang untuk lihat pengharapan, untuk lihat kasih, untuk lihat sorga, untuk lihat pengampunan atas dosa-dosa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara memberi, pemberian saudara itu dimaksimalkan untuk menolong orang, untuk lihat pengharapan, to see hope, love, kasih, heaven, sorga, forgiveness of sins, pengampunan dosa in the name of Jesus Christ. Saudara, Anda perlu perhatikan, kita bisa ibadah online, kita bisa hybrid, online onsite, dan kita bisa ada di televisi, di YouTube, di mana-mana. Itu bukan hanya suatu kebanggaan belaka, no. Tapi ini loh, kita menolong orang, we help people untuk bisa lihat ada pengharapan dalam hidup mereka, ada kasih Tuhan dalam hidup mereka, ada sorga dalam hidup mereka, ada pengampunan dosa dalam hidup mereka. Dan saya berdoa kita semua tahu, kita gandeng tangan sama-sama untuk melakukan ini. Saudara perlu tahu, dalam minggu ini di AOC Jakarta kita baru nambah lighting, supaya pemutihannya wajah itu bisa lebih rata, syutingnya bisa lebih baik, karena kita akan continue juga tetap broadcast dari Jakarta, terus continue ke televisi dan juga ke YouTube di hari Kamis. Dan bukan hanya itu aja, kita nambah mikrofon juga di sana. Lalu kemudian saudara perlu tahu, ini satu hal yang seluruh AOC lagi kerjakan juga. Kita lagi membangun apps, application, supaya kita bisa lebih terhubung dengan saudara-saudara semua. Dan budgetnya nggak murah, budgetnya gede, puluhan juta nilainya. Dan ini yang sedang kita juga kerjakan dalam tahap finalisasi. Dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan kita akan selesai dan apps ini akan disebar kepada saudara-saudara semua. Dan ini kita perlu terus bergandeng tangan sama-sama. Melakukan gereja nggak gampang, nggak murah. Waktu kita ngelakuin ini bukan karena duit kita banyak, tapi karena kita berusaha memaksimalkan pemberian-pemberian saudara supaya terus bisa menolong orang untuk lihat pengharapan, lihat kasih, lihat sorga, lihat pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat kesempatan kami untuk terlibat lewat keuangan kami. Kami percaya lewat keuangan kami tolong orang untuk lihat pengharapan, kasih, sorga, pengampunan dosa. Dan ketika kami memberi, Tuhan memperhatikan apa yang kami lakukan. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi, haleluya, amin. Anda bisa memberi lewat nomor rekening yang ada atau lewat QR Code. Dan saya percaya kita memberi dengan sukacita. God bless. Oke, wow, senang sekali kita bisa berjumpa di serial yang baru di pembahasan kita. Saya tahu AOC selalu menyenangkan sekali ketika kita bisa membahas tema-tema yang menarik. Dan saya percaya ini merupakan tema yang asik sekali. Bulan lalu kita juga membahas I Hate Church. Banyak teman-teman yang, wow Ezra, tema gerejamu like crazy banget ya. Dan di bulan ini kita membahas sebuah tema yang judulnya adalah Sempit Lebih Seru. Oke, welcome buat Anda semua di serial yang baru ini. Anda yang adalah AOC members, dimanapun saudara berada, di Indonesia maupun di negara-negara yang lain, di kota-kota yang dimana AOC punya campus on-site dan juga yang belum punya campus on-site, we are praying kita bisa ketemu tatap muka. Dan saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kenapa kita bahas ini? Karena gini saudara, saya kepingin ajak saudara berpikir, pernah gak mikir, jadi orang Kristen itu ribet. Ribet gak sih? Gak boleh gini, gak boleh gitu. Hari Minggu, zaman gowes, gak bisa gowes sembarangan. Mikir jamnya ke gereja. Ada yang namanya di gereja namanya pelayanan. Bukan hanya itu aja, ada yang namanya perpuluhan. Loh, kita kan gak bisa pakai duit lebih banyak. Like, don't you think that kita ini kepingin pakai duit sebebas mungkin? Financial freedom. That's what we want. Tapi kenapa ikut Tuhan itu ada banyak hal-hal yang kita harus boleh dan gak boleh. Kan enak, lebih enak gak pakai Tuhan-Tuhanan supaya gak ada aturan ini dan aturan itu.
Nah, dalam bulan ini kita akan bahas bersama gimana, why, and why it's important. Dan judul dari tema ini adalah sempit lebih seru. Saya tahu buat sebagian dari Anda yang pikirannya udah kayak geli gitu, Anda termasuk orang yang normal. Dan saya rasa kita perlu mendoakan tim gembala siapapun yang mengidekan ide tema ini supaya dosanya diampuni Tuhan karena membuat Anda sedikit punya pikiran yang sedikit jorok. Oke, mari kita ambil waktu berdoa bersama-sama. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa belajar sesuatu yang baik dan kami percaya firman Tuhan selalu menginspirasi kami. Kami juga berdoa buat tim gembala siapapun yang mengidekan ide ini supaya dosanya diampuni Tuhan lebih lagi. Dan kami berdoa supaya kami semua boleh belajar sesuatu yang lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. So, saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Suatu ketika, waktu saya masih usianya itu SMP, SMA, bahkan waktu saya kuliah sekalipun, saya sering pergi ke konser. Dan kalau saya pergi ke konser, yang saya suka adalah apa? Selain saya suka lihat konsernya yang keren, saya suka pilih tempat soundnya itu paling terbaik dan nontonnya paling enak. Tapi saya juga kepingin banget naik ke panggung dari konser tersebut. Saya kepingin banget untuk bisa lihat alat-alatnya. Saya kepingin banget untuk bisa, kalau bisa tuh ke backstage-nya, ketemu sama the band and the celebrity, penyanyinya, the artis. Saya kepingin banget, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan gak jarang ketika saya pergi, setelah acara bubar, saya nongkrongin di sana. Kalau bisa deket-deket ke panggung, kalau boleh lihat alatnya, foto alatnya, kepingin tahu apa yang mereka lakukan. Kalau bisa ke backstage ketemu sama, kita kepingin banget. Kadang-kadang kita malah sneak in, kita pergi ke sana, kita curi-curi masuk ke sana. Tapi beberapa konser, saudara tahu, ada konser yang punya tiket untuk orang yang cuma nonton, di tempat yang biasa, festival kayak gitu. Tapi juga ada tiket yang dijual untuk yang VIP, untuk yang VVIP, untuk yang VIP. Saya nggak tahu, makin banyak V-nya itu rasanya kayak makin you're more exclusive. Dan kemudian ada tiket yang dijual, Anda bisa termasuk lihat ke backstage tour-nya. Ada tiket yang dijual termasuk Anda bisa kayak, foto dan dapat tanda tangannya artisnya. Dan tahukah saudara, yang dijual untuk yang lebih dekat sama artisnya, bisa naik ke panggung, atau mungkin gini, bisa dinner sama artisnya. Dengarkan saya, itu biasanya tiketnya yang dijual lebih mahal dan lebih sedikit daripada yang dijual tiketnya untuk yang festival. Dan tahukah saudara, ini juga hal yang sama. Tuhan ceritakan kepada kita tentang ikut Yesus itu ada 2 pilihan jalan dan 2 pilihan pintu. Saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14. Oleh karena itu kita membahas tema ini sempit lebih seru. Nah, dari mana? Is it biblical? Yes, it is biblical. Matius 7 ayat yang ke-13 sampai 14 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Oke, Anda boleh tulis judulnya semua sama-sama ya, sempit lebih seru. Kasih tanda smile kalau Anda mau rada keri dan ketawa di chat grup Anda masing-masing. Oke. Nah, Matius 7 ayat 13 sampai 14 sama-sama kita baca. Masuklah melalui pintu yang sempit. Sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka itu besar dan lebar. Dan banyak orang melaluinya. Tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup. Dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Sedikit orang yang menemukannya. Saudara, ayat ini membandingkan. Ada 2 jalan dan ada 2 pintu. Pintu yang gede, yang semua orang lewat. Dan jalannya juga lebar. Dan pintu yang sempit, yang gak banyak orang menemukannya. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, dan di ayat ini nyeritakan kepada kita ini loh. Kalau saudara been wondering, kenapa ikut Yesus itu bisa rempong banget? Kenapa ikut Yesus itu kadang itu ada, boleh gak boleh. Kita ada diberi kesempatan untuk kayak perpuluhan, persembahan khusus, pelayanan, bla bla bla. Kelihatannya makin kita gak punya keleluasaan.
Tapi saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Ayat ini menjelaskan yang lebih bebas, lebih lebar, lebih leluasa. Itu seringkali ternyata, ini saudara, ujungnya membawa kita kepada neraka. Lebih lebar, lebih besar. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah gini, saya kepingin ngajak saudara lihat. Anda dipilih untuk masuk pintu yang sempit ini. Anda dipilih untuk masuk pintu yang sempit ini. Anda dipilih, boleh tulis ini sama-sama di chat grup. Anda dipilih. Kalau Anda yang lagi nonton dari televisi, Anda nggak bisa nulis di chat grup, Anda bisa ngomong ke orang sebelah saudara. Oke, kamu dipilih ternyata. Kamu dipilih. Nah, nah saya pernah saudara lihat, seperti cerita tadi. Waktu saudara masuk ke pintu yang gede, saudara masuk ke pintu yang semua orang masuk. Semua orang ada, tapi masuk ke pintu yang sempit, itu adalah pintu yang lebih personal, biasanya tiketnya lebih mahal. Anda bisa masuk, ketemu sama artisnya, foto bareng sama dia, dapat tanda tangannya, dan Bapak Ibu Saudara mungkin makan bareng dia, dan Bapak Ibu Saudara, dan itu lebih mahal. Tapi tahukah saudara, Tuhan kasih Anda sorga, keselamatan, mati masuk surga, itu hanya karena kita diberi oleh Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Kata-kata itu dimulai, ayat itu dimulai dengan kata-kata ini. Masuklah. Oke, dimulai dengan kata-kata itu. Masuklah. Boleh katakan sama-sama masuklah dimanapun saudara berada ya. Masuklah. Nah saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kata-kata masuklah itu berasal dari kata gini saudara. Eiser komai. Artinya gini, come in. Go in. Masuk. Yang saudara butuh lakukan itu cuman melangkah masuk. You just stepping in. Tidak ada usaha-usaha yang crazy untuk masuk. Kata-katanya masuklah, bukan carilah pintunya. Dobraklah pintunya. Coba bobol kuncinya. Yang dimana kata-kata ini membutuhkan usaha. Tapi Yesus berkata masuklah. Kenapa? Karena gini, dengarkan saya. Yesuslah pintunya kepada sorga. Dan ini dia bukakan buat saudara. Saudara nggak perlu effort, saudara nggak perlu usaha, saudara cuman masuk. Katakan sama-sama masuk. Boleh tulis sama-sama yuk, masuk. Masuk melalui pintu yang sempit. Dan so basically Tuhan yang bukain pintu buat kita. Kita cuman disuruh masuk. Seperti tadi kalau saudara lihat ke konser itu, ada tiket yang untuk festival doang, orang nonton berdiri doang. Ada yang untuk ke ruangan sampai belakang-belakang. Sampai ketemu sama artisnya, minta tanda tangan, dinner bareng, bla bla bla. Dengarkan saya semua mata belit saya. Saudara dipilih dan saudara udah diberi oleh Tuhan tiket yang sampai bisa ketemu dengan artisnya. Tiket yang saudara bisa duduk makan sama artisnya. Tiket yang istilahnya gini, saudara bisa ketemu dengan Bapak yang di sorga. Dan di sorga itu ada tempat buat saudara. Tuhan yang udah beliin tiketnya. Tuhan yang udah bayar tiketnya buat saudara dan buat saya. Isn't that amazing? So kita cuman masuk. Kita cuman masuk. Kita bukan harus dobrak, kita bukan harus cari kuncinya. No. Kita cuman masuk. Karena pintu itu sudah dibukakan sama Tuhan. Jadi ini yang pertama. Saudara yang dengerin ini, saya percaya Anda adalah orang yang dipilih untuk masuk pintu yang sempit ini. Oke? Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, dia ngomong soal pintu ini, dia ngomong di Yohanes 14 ayat 6, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di ayat yang lain dia berkata, akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, dan kehidupan. Nah, yang kedua adalah gini. Tidak semua yang semua orang pergi itu lebih seru. Saya ulang sekali lagi. Tidak semua yang semua orang pergi itu lebih seru. Bisa ngikutin gak? Seringkali saya tahu ada beberapa hal yang saudara lihat. Semua orang pakai apa? Semua orang pilih apa? Entah soal vaksin, entah soal bank, entah soal yang lain sebagainya. Sebagian area dalam kehidupan kita perlu tahu. Semua orang pilih apa. Tapi tidak semua yang semua orang pergi atau orang pilih itu yang lebih seru. Nah ayat ini tadi ceritakan. Yang jalannya lebar semua orang ke sana.
Tapi ternyata jalan itu menuju kepada kebinasaan. Ada beberapa hal dalam hidup ini, ada hal-hal dalam hidup ini yang saudara mesti pilih sendiri dan saudara nggak perlu ikut-ikutan apa yang orang lain pilih. Loh bener gak? Anda mau vaksin apa? Anda mau pilih bank apa? Kadang kita nggak semua bisa ngikutin apa yang semua orang pilih. Nah demikian juga dengan halnya soal sorga buat hidup saudara. Nah ketika bicara soal jalan yang lebar, itu adalah gini saudara. Jalan lebar itu seperti apa sih? Pintu lebar seperti apa? Ini dengerin saya ini jalan lebar. Come as you are, no changes necessary. Datanglah sebagaimana kamu adanya kepada Yesus. Kamu gak usah berubah-ubah hidupmu. Hidupmu gitu aja, kamu dibiarkan, you're fine. Itu pintu yang lebar, yang kamu bisa sembarangan. Atau gini, make your own rules. Buat peraturanmu sendiri. Believe what you want, do what you want. Ini loh, istilahnya gini, pilih aturanmu sendiri. Percaya apa yang kamu mau percaya. Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Oh itu jalan yang lebar. Itu pintu yang lebar. Tapi pintu yang sempit itu gini, saudara. Dengerin ini ya. Come as you are, but you will never be the same. Kamu datang apa adanya, tapi kamu akan diubahkan dan kamu tidak akan sama lagi. Saudara, ini pintu yang sempit. Jesus love you just as you are. But he loves you too much to leave you just the way you are. Yesus cinta kamu luar biasa. Tapi dia terlalu mengasihi kamu untuk meninggalkan kamu apa adanya. Datang kepada Yesus apa adanya. Tapi Yesus terlalu mengasihi kamu untuk membiarkan kamu apa adanya. Bisa ngikutin saudara bedanya? Oh kalau pintu lebar, kamu datang apa adanya. Dan kamu gak perlu berubah, jalan terus apa adanya. No. Tapi kalau pintu yang sempit, datang apa adanya. Dan kamu akan diubahkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya nanti akan ceritakan kepada saudara. Nah yang ketiga adalah gini. Pintu ini adalah pintu sempit, grace and truth. Pintu ini adalah pintu yang sempit, pintu anugerah dan pintu kebenaran. Saudara dengarkan saya. Kemurahan Tuhan itu mencelikkan mata kita. Kemurahan Tuhan yang membuat kita bisa lihat ada pintu yang sempit. Kemurahan Tuhan, serius. Karena gini, saudara dikhotbahin, diceritain, diinjilin. Kalau Tuhan gak yang bukakan hati saudara-saudara tidak akan pernah bisa ngerti Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kemurahan Tuhan, saudara bisa ngerti Yesus itu pengampun dosa. Yesus itu adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, firman Tuhan itu yang kemudian merubah kita jadi manusia yang lebih baik. Anda gak cukup hanya diampuni, dikasih anugerah, tapi Anda perlu ini saudara, diubahkan dengan kebenaran Tuhan. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Pintu yang lebar dan pintu yang sempit itu punya gaya yang berbeda. Saya contohkan kepada saudara. Kalau saudara masuk ke pintu yang lebar, saudara bisa bawa apapun ke pintu yang lebar. Betul nggak? Karena pintunya lebar, saudara bisa bawa apapun dan kecenderungannya saudara nggak mikir apa yang saudara akan bawa. Semua yang perlu dan nggak terlalu perlu, saudara bawa semua karena pintunya lebar. Sini saya punya pintu yang lebar. Pintu ini lebar sekali, saya bawa barang-barang yang saya mau, saya bisa lewat. Bye-bye, see you. Saya bisa bawa barang ini karena apa? Karena pintunya lebar, gede, tapi beda dengan pintu yang sempit. Kalau saya melewati pintu yang sempit, saya harus berpikir, barang apa yang saya bisa bawa? Enggak semuanya bisa saya bawa. Contoh ini pintu ini rada sempit. Tapi saudara tahu kalau saya mau lewat pintu yang sempit, saya mungkin jalannya harus miring. Dan saya enggak bisa bawa semua yang saya mau bawa hanya untuk lewat pintu yang sempit. Tapi tahukah saudara apa yang harus saya lakukan ketika saya mau lewat pintu yang sempit? Karena saya tidak bisa bawa semua, saya harus buang beberapa hal. Apa yang ada di barang-barang dalam kehidupan saya ini, kebencian harus saya tinggal. Apalagi yang harus saya tinggal? Dendam harus saya buang. Apalagi yang harus saya buang? Serakah harus saya buang. Apalagi yang harus saya buang? Ada banyak hal-hal yang kelihatannya mungkin nggak penting dalam kehidupan ini. Iri hati harus saya buang. Semua harus saya buang, saya tinggalkan. Kenapa? Supaya saya bisa lewat pintu yang sempit ini. Dan saya bisa jalan di jalan yang sempit ini.
Bisa ngikutin saudara? Dan ini yang menarik karena Yesus adalah pintunya. Waktu saudara mau bawa sampah-sampah dalam kehidupan saudara, Yesus akan berkata, bro, sis, yang itu lu buang. Yang itu lu gak perlu. Yang itu lu tinggalin. Yang itu gak usah dibawa-bawa. Tinggalin. Why? Karena ini, grace and truth. Kamu punya itu semua. Kamu datang kepada aku apa adanya. Tapi di pintu yang sempit, aku akan buat kamu jadi manusia baru. Kamu akan punya buah-buah yang baru. Bisa diikutin saudara-saudara, dan ini yang Yesus lakukan. Oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Jalan lewat pintu yang sempit, itu memang gak sembarangan. Ini saudara, butuh ketaatan, butuh penyangkalan diri. Sebagian orang bawa sampah ini udah terlalu nyaman. Sampai waktu dibuang, harus dibuang, itu kadang tuh rasanya sakit. Oleh karena itu dengarkan saya. Saudara, di gereja ini kita punya namanya champion gathering. Selama ini mungkin kita gak bisa lakukan karena physical distancing. Tapi di champion gathering itu kita doain saudara yang punya kepahitan. Iri hati, sakit hati, kemarahan, kegeraman. Supaya apa? Lepas di dalam nama Yesus. Karena kamu jalan lewat pintu yang sempit, kamu jalan di jalan yang sempit. Kalau kamu bawa itu semua, nggak nyaman banget. Nah dengarkan saya. Di jalan yang sempit, Anda tidak akan mau bawa apapun yang nggak penting untuk jalan di dalamnya. Tapi dengarkan saya, semua mata boleh saya. Anda nggak mau bawa apapun untuk jalan yang nggak nyaman di dalamnya. Tapi Anda bisa bawa siapapun. Anda gak mau bawa apapun yang gak penting, tapi Anda bisa bawa siapapun. Boleh katakan sama-sama di chat group, Anda bisa bawa siapapun. Anda gak mau bawa apapun yang gak penting, tapi Anda mau bawa siapapun. Nah yang keempat, yang terakhir adalah gini. Dalam perjalanan, di jalan yang sempit ini yang keempat, yang terakhir. Jangan lupa adalah ini. Jangan lupa tujuan akhir hidup saudara. Jangan lupa tujuan, saya tahu. Kadang di jalan yang sempit itu bisa gak enak, bisa gak nyaman. Tapi kita akan membahas di minggu-minggu ke depan, bahwa sempit bisa lebih seru. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, saudara akan belajar banyak hal. Dan ini yang saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan akhir dari perjalanan ini. Tujuan akhir yang sering kali orang lupa tujuannya. Cuman kadang kita bisa komplain cuman masalah jalanannya, jalan yang gak enak, jalan yang sempit. Tapi izinkan saya ngingetin saudara, ingatlah tujuannya. Ayat itu berkata sekali lagi, Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sempit. Kenapa dia ngomong? Sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka itu besar dan lebar. Menuju kepada neraka, besar dan lebar. Banyak orang yang melaluinya. Tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada, kemana? Ini bicara soal tujuannya. Kepada hidup. Dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Anda perlu bersyukur loh. Kalau Anda bisa dengar khotbah, Anda dengar ada Tuhan yang cinta orang berdosa. Ada Tuhan yang mau ngampunin dosa saudara. Hei, Bapak Ibu saudara kasihan, saya ingin berkata kepada saudara, masuklah. Masuklah. Saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan kepingin ngajak saudara. Eiser komai, come in, go in. Eiser komai, masuklah, come in, go in. Saudara, jujur, boleh saya katakan kepada saudara, banyak di antara kita yang mungkin Anda berkata, oh Ezra, I know, aku udah Kristen belasan tahun, aku udah Kristen beberapa tahun, atau hey, aku Kristen dari kecil. Tapi jujur, saudara gak pernah ambil langkah untuk ini saudara. Melangkah masuk. Loh aku ikut ibadah, but you are only standing at the door. Kamu cuman berdiri, kamu cuman lihat pintu. Tapi kamu gak masuk, kamu gak jalan di jalan yang sempit itu. Hari ini saya ingin ajak saudara lihat sama-sama. Tuhan ngundang saudara. Don't just stand at the door. Tapi masuk. Masuk.
Jalan itu jalan yang sempit. Jalan itu jalan yang sempit. Loh Ezra, tapi gak enak loh. I heard peraturannya banyak. I heard, yeah, I know. Tapi tujuannya itu kasih kamu kehidupan. Daripada lu masuk jalan yang lebar, tapi tujuannya adalah kematian. Karena Yesus, dialah pintu, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Dan dengarkan saya, Yesus bayar mahal. Seperti tiket konser tadi, Yesus bayar mahal. Dia belikan tiket yang pintunya kecil, tapi saudara bisa sampai ketemu sama artisnya. Duduk makan bareng. Kalau tanda tangan foto mah nothing. You can do whatever you want. Foto, tanda tangan, everything. Kalau yang masuk cuman ke tiket festival ribuan, belasan ribu, yang masuk sampai sana mungkin cuman puluhan atau segelintir orang. Izinkan saya berkata, jangan cuman milih apa yang crowd lagi jalani, tapi pilih untuk hidup saudara yang terbaik. Ada rumah yang Tuhan sediakan buat saudara di sorga. Ada tempat buat ketemu the celebrity, artis di atas segala artis, yang menciptakan langit dan bumi dan isinya, Bapa yang di sorga. Listen to me carefully, listen to me carefully. Tuhan sudah bayar tiketnya mahal-mahal buat saudara. Kamu bukan cuma penonton mujizat. Kamu bukan cuma lihat orang diberkati. Kamu bukan cuma lihat orang diselamatkan. Tapi Anda pun bisa ikut duduk ketemu dengan Bapa yang di sorga. Saya tahu sebagian dari kita hari ini Anda mungkin tergoda lihat, Ezra, aku berdiri di pintu terus, aku lihat terus. Aku tahu jalannya sempit, banyak orang masuk sana. I've been watching. Tapi karena tuntutan kehidupan atau karena apapun, Anda lihat pintu lebar. Anda udah dekat dengan pintu masuk yang pintu kecil itu. Saudara tinggalkan pintu itu dan saudara pindah ke pintu yang lebar. Dan tahu-tahu jalan itu adalah jalan menuju kebinasaan. Batalkan perjalanan itu. Sebagian dari saudara-saudara jalan di pintu yang lebar dan jalan yang lebar itu. Dan waktu saudara lihat ke sana, saudara lihat, hey Ezra, aku lihat ada pintu yang sempit. Saudara-saudara jalan jauh, Anda jalan jauh banget. Aku lihat pintu yang sempit, jalan yang sempit. Hari ini aku sadar, itu jalan yang menuju kepada kehidupan. Saudara boleh cepat-cepat balik. Yesus tunggu saudara. Yesus sambut saudara. Yesus kasih tepuk tangan buat saudara. Why? Karena dia udah beliin tiket buat saudara lewat pintu itu. Pintu yang kelihatannya sempit, kelihatannya kecil, tapi kasih saudara kehidupan. Kasih saudara ketemu sama Bapa yang di sorga, ketemu sama Yesus. Dan ada rumah, ada tempat buat saudara di sana. Hari ini saya berharap Tuhan boleh bicara buat kehidupan setiap kita. Ada satu lagu lama yang saya kepingin saudara nyanyi. Pastor Elisha akan nyanyikan lagu ini. Biar hari ini saudara mau melangkah, masuk kepada pintu yang saudara perlu pilih dengan baik. Masuk kepada pilihan yang baik. Yesus sudah bayar harganya. Dia kasih saudara tiket untuk bisa sampai duduk kepada Bapa yang di sorga. Ngobrol, have dinner, whatever. Go ahead. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you.
believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I... Katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, dan hanya untuk ku hidup karenamu. Ku hidup karenamu, dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang mungkin Anda been wondering, Anda mungkin berdiri dekat dengan pintu, atau mungkin saudara sudah jalan di jalan yang lebar, udah jauh banget. Hari ini, momen ini, pilihlah pintu yang benar. Pilihlah pintu yang benar. Kalau itu adalah saudara, saudara bisa tirukan doa saudara. Doa saya ini, tirukan saya. Very simple prayer. Ini akan membuat saudara berbalik. Anda masuk ke pintu yang Tuhan sediakan. Doa sama-sama. Tirukan saya dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus, ini aku mengaku, aku berdosa, aku punya banyak dosa, tapi aku bersyukur, ada Tuhan yang mau mengampuni dosa, cuman satu, namanya Yesus. Tuhan yang mau terima aku, apa adanya, dan siap mengubahkan aku. Ini aku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan. Dan juru selamat. Dalam hidupku. Mulai hari ini. Sampai seterusnya. Mulai hari ini. Aku masuk kepada pintu. Yang sempit. Yang mungkin kelihatannya nggak nyaman. Mungkin kelihatannya nggak enak. Tapi aku tahu. Tujuannya adalah kepada Bapa yang di sorga. Tujuannya membuat aku ketemu dengan Sang Pencipta. Hidup dengan Sang Pencipta selama-lamanya di sorga yang kekal, yang Tuhan sediakan. Thank you. Tiba saatnya anak-anakmu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, apapun yang mereka lakukan. Buat mereka boleh melihat mujizat Tuhan tidak pernah habis. Kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup mereka. Dan hamba-Mu berdoa buat kami makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, Amin. Oke, God bless you everyone.